Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Tililuhak. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem development life cycle yang metodenya yaitu waterfall. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu SDLC. Nah, SDLC atau System Development Life Cycle adalah siklus yang digunakan untuk pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Atau dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan ataupun tujuan dibuatnya sistem tersebut. Oke, selanjutnya contoh model pengembangan SDLC yaitu ada beberapa. Contohnya yaitu waterfall model yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada prototype, ada agile, ada RAD atau rapid application development, dan spiral. Oke, selanjutnya. Nah, metode waterfall. Model waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan. Dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Oke, nah, dalam proses waterfall ini tuh ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan requirement gathering and analysis. Nah, pada tahapan ini, pengembang sistem diperlukan satu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software yang dibutuhkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi antara pembuat dan juga penggunanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya jika tahapan ini sudah selesai, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu desain. Pada proses desain ini dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean atau coding. Nah, proses ini biasanya berfokus pada pembuatan DFD, data flow diagram, flow chart, mind map, entity relationship diagram atau ERD, konteks diagram, dan seterusnya. Seperti RPL, istilahnya seperti itu, rekayasa perangkat lunak. Kemudian jika tahapan desain itu sudah selesai, kita kemudian melanjutkan ke tahap implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini terjadi proses penerjemahan perancangan desain untuk ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin. Seperti pengkodean lah istilahnya, kita membuat coding dari aplikasi yang akan kita buat tersebut dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan pada tahap berikutnya. Nah, kemudian setelah proses itu implementasi. Nah, kita selanjutnya akan ke proses testing. Nah, pada proses ini tuh menggabungkan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software yang dibuat itu telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software tersebut ada yang salah atau tidak, seperti itu. Jadi jika proses testing ini sudah lolos, maka akan ke tahap selanjutnya yaitu tahap deployment dan maintenance. Nah, pada proses ini tuh merupakan tahap terakhir dari model waterfall. Nah, software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Nah, jadi seharusnya ada deployment di sini. Nah, deployment itu seperti kita mulai menyerahkan sistem tersebut kepada pengguna. Jadi pada saat sistem telah diserahkan ke pengguna, pengguna akan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pada beberapa saat kemudian kita akan melakukan maintenance apakah ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh pengguna, kemudian bisa kita perbaiki ke depannya menggunakan maintenance ini. Jadi pada saat maintenance kita melakukan pemeliharaan aplikasi tersebut supaya bisa digunakan menjadi lebih mudah oleh penggunanya. Seperti itu. Nah, jadi sebelumnya saya beritahu dulu kalau proses kalau proses tahapan model waterfall ini tuh harus selesai satu persatu. Jadi pada saat tahapan requirement gathering ini tuh kita harus benar-benar selesai dan fix. Jadi kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi semisal ada tahapan desain. Nah, pada proses desain ini tuh kita belum menyelesaikan data flow diagramnya. Nah, itu tuh kita nggak boleh lanjut ke tahapan implementasi. Seperti itu. Jadi pada model waterfall ini tuh kita harus menyelesaikan satu persatu dari atas ke bawah. Jadi pada saat proses desain sudah selesai semua, sudah fix, nah kemudian kita baru melanjutkan ke tahap implementasi dan seterusnya.
Seperti itu. Oke, selanjutnya manfaat model waterfall. Nah, keunggulan dari model waterfall ini yaitu pendekatan pengembangan software metode waterfall ini mencerminkan kepraktisan dari rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga, jenis model yang bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya nanti lebih mudah. Jadi lebih terstruktur dan waktu proses pemeliharaannya itu akan lebih mudah karena sudah seperti sesuai dengan apa yang kita sepakati pada awalnya, seperti itu. Jadi lebih mudah men-trackingnya jika ada terjadi suatu kesalahan. Oke, kelemahan dari metode waterfall ini yaitu lambatnya proses pengembangan perangkat lunak. Nah, karena jadi setiap prosesnya itu tuh harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa untuk apa namanya menyambi. Misalnya kita setelah membuat DFD kita mau nyambi untuk membuat implementasinya itu tuh tidak boleh seperti itu. Dikarenakan proses yang satu tidak dapat diloncat-loncat. Maka dari itu model ini sangat memakan waktu dalam mengembangkannya. Kelemahan yang lain yaitu kinerja tidak optimal dan tidak efisien. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari model waterfall ini. Saya Muhammad Rizky Dilawak mengucapkan terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah-salah kata, banyak salah atau ada informasi yang salah ketika saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.